Jadi ini ulun koordinasi konsultasi lawan Bapak berkenaan dengan tugas di kegiatan PPG ulun. Pada penyusunan modul P5. Jadi ulun hari ini minta saran ataupun masukan dari Bapak mengenai kegiatan ulun bersama anak-anak. Nantinya ulun ngambil anak-anak kelas 10 3R3 untuk kegiatan P5 ini. Kemudian sebagai bahan yang ulun sampaikan dengan Bapak, temanya sesuai dengan tema yang ada di sekolah kita, P5 di sekolah kita, yaitu gaya hidup berkelanjutan, Pak. Kemudian topiknya pemanfaatan barang bekas untuk kerajinan tangan, kemudian proyek profil, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, kreatif dan gotong royong. Saya sampaikan yang jelas P5 ini jangan sampai kita mencari sesuatu yang tidak ada di sekitar kita. Jadi kita manfaatkan segala sesuatu yang ada. Nah, termasuk fasilitas yang ada di sekolah, kemudian kemampuan anak-anak didik kita, itu harus kita sesuaikan. Dan yang paling penting lagi, P5 ini membentuk karakter anak yang sifatnya permanen. Jadi nggak cuma pada kegiatan ini saja, akan berkelanjutan terus-menerus. Itu aja saran saya. Nah, jadi ini kita mau melaksanakan kegiatan P5 yang mana kelas yang yang akan kita ambil sampel kelas 10 3RO3. Nah, dalam hal ini kita masih awam untuk kegiatan P5. Jadi pada Pak Sadet mungkin bisa memberikan masukan dan lain sebagainya demi kelancaran dan suksesnya kegiatan kita di P5 ini dalam rangka tugas PPG PAI tahap 2. Silahkan Pak. Ini susunan LK7 ampun punya kita. Temanya gaya hidup berkelanjutan, topik pemanfaatan barang bekas untuk kerajinan tangan, proyek profil, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, kreatif dan gotong royong. Kemudian di sub elemen ini kita masukkan sesuai dengan materi yang kita ajar. Nih Pak, mungkin apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jadi P5 ini sebenarnya bagus Pak. Jadi ketika kita melihat akar masalah di sekolah kita langsung mengambil suatu tema yang disesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Misalnya tadi Bapak ngambil tentang gaya hidup berkelanjutan terkait dengan barang bekas atau sampah Pak ya. Dan ini bagus karena gaya hidup berkelanjutan ini sinkron juga ternyata dengan pelajaran PAI dan tentang alam, menjaga alam, alam pada alam, itu bagus. Nah, kemudian untuk pengambilan dimensinya itu sudah Bapak tentukan Pak ya. Yang pertama di Pak? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian kreatif, bergotong royong. Saya kira itu cukup. Kalaupun nanti Bapak mau menambah silahkan untuk dimensi-dimensi yang lain, cuma disesuaikan dengan tadi temanya apa, bisa saja dia tambah. Kalau ini sudah saya lihat bagus untuk elemennya. Makasih Pak. Pak, sama-sama. Semoga dapat terlaksana dengan baik dan sukses dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berprofil pelajar Pancasila. Amin. Makasih. Sukses. Sukses selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai pelajaran, agar pelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dan bermanfaat, mari sama-sama kita berdoa. Untuk memimpin doa, Bapak persilakan kepada ketua kelas. Dipersilakan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
proyek kiriman PPRA dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Kemudian topiknya pemanfaatan barang bekas untuk kerajinan tangan. Kemudian proyek profil beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, kreatif dan gotong royong. Nah, sekalian, sebagaimana yang diamanahkan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41, bahwa Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, Allah memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Nah sekalian, tentunya kalian dalam kehidupan kita sehari-hari tidak lepas dengan namanya sampah yang ada di sekitar kita. Mungkin anak-anak sekalian ada yang tahu apa itu arti sampah? Ya, silakan. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Tadi temannya sudah memberikan penjelasan tentang pengertian sampah. Sekalian, mungkin ada yang bisa memberikan penjelasan jenis sampah itu apa-apa saja. Ya, silakan. Sampah ada 3, sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Sampah itu ada 3 tadi disebutkan. Cuma yang umum kita sering dengar itu ada 2 ya, sampah organik dan non organik. Nah, mungkin ada juga yang bisa memberikan penjelasan sampah organik itu apa saja, yang bagaimana gitu sampah organik. Ada? Ya, ada nggak? Sampah organik itu adalah sampah sisa dari makanan manusia, ya. Seperti apa? Ya, sayur, buah-buahan, nah, yang bisa apa? Terurai oleh mikroorganisme. Ya. Kemudian yang kedua adalah sampah non organik. Nah, ini yang jadi masalah sampah non organik nih, yaitu bekas dari botol-botol plastik, kemudian ya jenis-jenis plastik ya. Ya. Plastik bekas mie goreng, plastik bekas minuman ale-ale, ya nggak? Apa lagi? Botol aqua, botol mineral ya, minuman penyegar. Nah, ini yang tidak bisa diurai oleh ya mikroorganisme. Nah, dari itu kita ya, yang saat ini masih diberikan kesempatan Allah untuk hidup di dunia, ini berkewajiban untuk mengelola sampah ini. Karena sampah plastik itu sampai 100 bahkan ribuan tahun dia tidak akan hancur. Ya. Dia tidak akan hancur. Nah, jadi dari itu kita mengurangi, setidaknya bisa mengurangi limbah sampah ini. Nah, jadi diantaranya cara mengurangi limbah sampah atau memanfaatkan sampah dengan cara daur ulang. Nah, apa? Contohnya membuat kerajinan tangan dari sampah. Nah, maka hari ini kita coba mempraktekkan daur ulang dari sampah plastik. Nah, dari sampah plastik ya. Nah, sekarang kita bagi kelompok nih. Nah, jadi kita bagi kelompok dan Bapak tentukan kelompoknya. Ini adalah kelompok 1, 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, Bapak ada pesan pada kalian untuk membawa bahan untuk dibuat kerajinan tangan yang bisa nantinya bermanfaat ya untuk di kelas ini, terutama dapat memanfaatkan dari hasil proyek atau proyek kalian. Ya, silakan dikeluarkan, mungkin ada yang dibawa dari rumah nih. Nah, ini kelengkapannya. Ada botol bekas, karton,
kardus bekas, gunting, dan sempak. Ya. Ada spedol juga tuh. Nah, jika ini kelompok 1 juga ada sama ya, yang di bawah ya. Begitu juga dengan kelompok 2. Nah, anak-anak sekalian, silahkan kalian praktekkan apa yang mau dibuat nih. Saya bagaimana hasil kerja kelompoknya, proyek pembuatan tempat bolpen, pensil dari sampah plastik, botol minuman. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, saatnya kita presentasikan per kelompok ke depan, menampilkan hasil produknya. Kita mulai dari kelompok yang paling ujung, kelompok 4. Ya, silakan sebutkan nama dan anggota kelompoknya. Silakan di sini mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan hasil karya kami dari sampah menjadi kreativitas. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan produk dari kami, yaitu berupa tempat produk pensil dan alat-alat lainnya. Ini hasilnya ya, bagus ya, bagus. Nah, kita beri tepuk tangan. Ya. Selanjutnya kelompok 2 ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Silakan. Di sini kami membuat kotak pensil, Pak. Gunanya banyak, bisa membuat mistar, membuat pensil dan alat-alat lainnya. Ya, bagus hasil karyanya ya. Ya. Nah, silakan kembali ke kelompok meja kelompoknya. Beri tepuk tangan. Ya, anak sekalian, demikian tadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil proyeknya. Bapak lihat hasil proyeknya semuanya bagus ya. Nah, nanti bisa dikembangkan kembali, motif tempat pensilnya itu, hiasannya mungkin ditambahkan. Ini sudah bagus. Nah, jadi itulah salah satu usaha atau cara kita untuk mengurangi sampah dan memanfaatkan sampah yang ada di lingkungan kita menjadi suatu produk yang bermanfaat. Nah, demikian, mudah-mudahan kita makin bijak mengelola alam sehingga nantinya pada generasi yang berikutnya bisa menikmati alam dengan baik. Terakhir, mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.